Bagi IPO hunter yang suka dengan waran, pastinya akan tertarik dengan IPO ini. Kenapa? Karena pada IPO ini, waran yang ditawarkan itu 1:1. Artinya, setiap satu lembar saham yang teman-teman beli, itu akan dapat gratis bonus 1 waran. Lalu, apa saja sih yang menarik dari saham ini selain warannya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kamu subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk merupakan perseroan yang memiliki dan mengelola kawasan perumahan Kokoh City di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur seluas 60 hektar. Perseroan mendapatkan izin lokasi seluas 300 hektar. Selain itu, perusahaan ini juga telah menjual sebanyak 618 unit rumah subsidi dan 141 unit rumah komersil per Maret 2023. Kontribusi segmen usaha terhadap total pendapatan di kuartal 1 2023 untuk unit subsidi sebesar 11,6 miliar rupiah, lalu unit non-subsidi sebesar 5,7 miliar, dan jasa konstruksi sebesar 1 miliar. Jika dijumlahkan, total pendapatan bersihnya sebesar 18,3 miliar. Kinerja keuangan dari tahun ke tahun ini terus meningkat ya. Contohnya untuk pendapatan kotornya, dari 2020 ke 2021 itu naik sebesar 304,3%. Lalu kemudian dari 2021 ke 2022 naik 100%. Selain itu, untuk keuntungan bersihnya juga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan di sini juga ada catatan bahwa kenaikan signifikan karena jumlah unit yang dijual naik. Untuk saya pribadi senang sekali ya jika kenaikan pendapatan perusahaan itu dari hasil penjualan, sehingga untuk analisanya pun juga mudah, atau bisa dibilang kenaikan pendapatan bisa dimengerti dengan sederhana. Dan saya suka sekali jika perusahaan itu cara menganalisinya itu sederhana, bukan yang rumit sekali teman-teman. Tetapi sayangnya untuk pendapatan bersih dari bulan Maret 2022 ke Maret 2023 terjadi penurunan sebesar 8,1%. Meskipun terjadi penurunan dari bulan Maret 2022 ke Maret 2023, tetapi keuntungan bersihnya ini kalau saya lihat cukup besar ya teman-teman. Contoh di tahun 2022 dengan pendapatan 66,8 miliar, keuntungan bersihnya itu 21,9 miliar rupiah atau hampir sekitar 30-an persennya ya. Dan ini menurut saya kinerja keuangannya cukup menarik. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 450 juta lembar saham dengan harga penawaran 120 sampai dengan 160 rupiah dengan potensi pendanaan sebesar 54 sampai dengan 72 miliar rupiah. Dan bagi kamu yang mau ikutan, bisa nih untuk catat jadwal sementaranya. Penawaran awal di tanggal 7 sampai dengan 12 September 2023. Lalu untuk tanggal pencatatannya masih nanti ya di 10 Oktober 2023. Masih ada kesempatan nih teman-teman kalau mau ikutan. Bisa diatur dulu tuh untuk RDN-nya supaya nanti bisa ikutan di saham ini. Rencana alokasi dana hasil IPO sebesar 60,98% untuk belanja modal pelunasan pembelian tanah seluas 25,53 hektar di Kabupaten Bangkalan yang dimiliki oleh pihak afiliasi. Lalu kemudian 39,02% untuk modal kerja perseroan, diantaranya untuk biaya pengerjaan cut and fill dan pembelian bahan material bangunan. Dan yang paling ditunggu-tunggu dari para IPO hunter adalah waran yang ditawarkan. Jumlah waran yang ditawarkan sebanyak 450 juta lembar waran dengan rasio waran 1:1. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video, dengan teman-teman membeli 1 lembar sahamnya, maka teman-teman akan dapat gratis 1 lembar waran. Dengan adanya waran, risiko kita untuk loss di hari pertama itu bisa diminimalisir ya teman-teman. Karena kalau udah nggak ada warannya dan induknya dibawa turun langsung, maka otomatis kita akan loss di hari pertama. Tapi kalau ada waran, biasanya waran itu jarang sekali langsung diturunin sampai ke bawah ya. Biasanya akan ditarik ke harga 20 atau sampai dengan 50 rupiah. Jadi seandainya induknya dibawa turun, ya teman-teman masih berpotensi untuk tetap cuan dari warannya. Dengan catatan nggak serakah dan juga tidak FOMO. Potensi market cap perusahaan ini setelah IPO sekitar 530 sampai dengan 707 miliar dengan price per share 7,2 kali sampai dengan 9,6 kali dan PBV-nya 5 kali sampai dengan 5,7 kali. Dan untuk PE-nya 24,6 kali sampai dengan 32,8 kali. Kalau untuk valuasinya udah jelas ya teman-teman, di sini harganya memang mahal.
Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Panca Global Sekuritas dengan kode broker PG. Untuk historicalnya agak sulit ya mencari historical saham-saham yang pernah dikawal oleh Panca Global Sekuritas ini. Tetapi saya berhasil menemukan historical Panca Global Sekuritas ini mengawal IPO Kajen. Dari harga IPO Rp202, harga saham Kajen waktu itu pernah digoreng sampai dengan 2.170. Kenaikannya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Meskipun ya sekarang udah balik lagi harganya ke Rp101. Tetapi kalau memang akan terjadi hal yang sama seperti pada Kajen, tentunya IPO ini akan sangat menarik. Sayangnya, strategi underwriter dalam mengawal saham itu tidak selalu sama teman-teman. Ada yang dibawa turun dulu, ada yang dibawa sideways, ada juga langsung dibawa naik tinggi. Tetapi tentunya sebagai IPO hunter, teman-teman udah tahu ya resikonya dalam mengikuti IPO ini. Jadi gimana nih teman-teman? Kira-kira berani ikutan atau skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, kemungkinan perusahaan ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tetapi untuk keputusan final, menunggu dari OJK dan juga DSN MUI. Kesimpulannya, yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan pengembang properti di daerah Madura sana ya teman-teman. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan cukup baik ya, di mana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, dan peningkatannya itu disebabkan karena penjualan dari unit-unit rumah yang dibangun. Kesimpulan ketiga, valuasi dari IPO ini mahal ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang fokus kepada investasi hanya pada perusahaan-perusahaan dengan valuasi murah, kemungkinan kurang tertarik dengan IPO ini. Kesimpulan yang keempat, waran yang ditawarkan 1:1, di mana hal ini biasanya cukup menarik bagi teman-teman IPO hunter, karena dengan adanya waran, risiko kerugian di hari pertama itu bisa diminimalisir ya teman-teman. Dengan prospektus seperti ini, kemungkinan saya ikut ya teman-teman. Disclaimer, ini bukan ajakan beli maupun jual ya. Keputusan beli maupun jual sepenuhnya ada di tangan teman-teman. Untuk saya pribadi, saya udah memperhitungkan risiko yang bisa saya terima pada IPO ini. Kalau sesuai dengan ekspektasi saya, ya saya akan hold. Tapi kalau ternyata nggak sesuai, ya saya akan langsung cut loss secepatnya. Apalagi kalau modelnya suka di ARB dikunci-kunci gitu, nah saya akan berusaha untuk bisa antri jual, meskipun saya rugi. Kalau teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.